Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini Kamis 24 Agustus 2023, kita kembali bertemu dalam Sapaan Pagi HKBP Kebun Jeruk. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis 24 Agustus 2023, diambil dari kitab Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Demikian firman Tuhan, terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, semua orang pasti pernah marah. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah merasakan marah dalam dirinya. Mengapa? Karena marah adalah bagian dari perilaku manusia. Ekspresi dari emosional seseorang yang sudah ada dalam dirinya sejak dia ada di dunia ini. Kita diciptakan dengan berbagai macam emosi di dalam diri, dan amarah adalah salah satunya. Tetapi sebagai manusia baru yang sudah ditebus oleh Kristus, yang telah menerima keselamatan dari Kristus, Paulus mengingatkan bahwa orang yang sudah menjadi manusia baru oleh Kristus Yesus haruslah mampu memanajemen emosi di dalam dirinya. Kita bisa saja marah, karena marah adalah bagian dari emosi kita. Tetapi Paulus mengingatkan, apabila kamu menjadi marah, janganlah sampai berbuat dosa. Janganlah sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Hal ini diingatkan oleh Paulus agar orang-orang yang sudah ditebus Kristus dapat menjaga kekudusannya sebagai orang-orang yang sudah ditebus Kristus dengan menjaga supaya dia tidak jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudari, amarah yang berkepanjangan bisa membawa kita ke dalam dosa. Amarah yang berkepanjangan bisa membuat kita jatuh ke dalam kesalahan, melakukan kesalahan besar, melakukan hal-hal yang tidak benar, atau bahkan mengekspresikan amarah kita dengan sesuatu yang tidak baik. Dan itu bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa. Maka Paulus mengingatkan agar kita mampu memanajemen emosi ketika kemarahan ada di dalam diri kita sebagai ekspresi ketidaksukaan kita terhadap sesuatu. Ingatlah, kita harus mampu memanage diri untuk tidak jatuh ke dalam dosa hanya karena kemarahan kita. Salah satu cara memanajemen kemarahan, Paulus mengingatkan, janganlah sampai matahari terpedam sebelum padam amarahmu. Artinya,
Jangan lewatkan satu hari sebelum amarahmu menjadi padam. Mengapa? Karena semakin berkepanjangan amarah kita bisa menimbulkan kejahatan baru. Semakin berkepanjangan amarah kita bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik bagi diri kita atau bagi orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, walau Paulus mengatakan apabila engkau sedang marah, artinya kita bisa marah. Yesus pernah marah. Allah pun pernah marah, baik kepada bangsanya atau kepada bangsa-bangsa lain yang tidak mengikuti perintahnya. Tetapi ingat, Yesus tidak pernah marah berkepanjangan. Allah pun tidak pernah marah berkepanjangan. Tidak ada dendam dalam dirinya. Karena apa? Karena kasihnya lebih besar dari amarahnya. Karena cintanya kepada kita lebih besar daripada amarahnya. Maka sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dikuduskan dan sudah ditebus Kristus menjadi manusia baru, adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Mari menjaga kekudusan diri kita dengan mampu memanajemen kemarahan kita. Ingatlah, kita boleh marah, tetapi kasihmu harus lebih besar dari amarahmu. Ingatlah, amarah adalah bagian dari ekspresi kita, tapi jangan biarkan dirimu jatuh ke dalam dosa karena amarahmu. Cepatlah padamkan amarahmu. Mampukan dirimu untuk berhenti sebelum matahari terbenam. Karena bisa saja amarahmu akan melukai hati orang lain. Bisa saja amarahmu akan mendatangkan dosa bagi orang lain. Atau bisa saja amarahmu akan mendatangkan malapetaka bagi dirimu sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudari, mari menjaga kekudusan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus Kristus dengan menjaga emosi diri kita. Tuhan memberkati. Mari lakukan segala aktivitasmu hari ini dengan tetap tersenyum, dengan tetap hidup di dalam kasih. Karena Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. Amin. Terima kasih ya Allah Tuhan kami. Kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan
yang begitu besar bagi kehidupan kami. Bahkan kasih-Mu lebih daripada amarah-Mu karena perbuatan kami yang sering melukai hati Tuhan. Hari ini Tuhan, kami diingatkan bahwa sebagai manusia kami tentu pernah menjadi marah, terpancing emosi untuk marah karena sesuatu hal yang tidak sesuai dengan pikiran kami. Tetapi sebagai orang-orang yang sudah ditebus Kristus, kami punya tanggung jawab untuk menjaga kekudusan diri kami dari dosa-dosa yang bisa menjatuhkan kami. Maka biarlah Tuhan, ketika amarah datang, kami mampu menjaga kekudusan kami dengan mampu memberhentikan, memadamkan amarah kami pada waktunya Tuhan. Janganlah sampai matahari terbenam sebelum padam amarah kami. Karena jika itu berkepanjangan, bisa saja kami menambah dosa baru. Bahkan bisa saja kami melukai hati orang-orang di sekitar kami. Kami menebarkan kebencian bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, tentu tidak mudah bagi kami untuk bisa memadamkan kemarahan dalam diri ketika kami merasa ada yang tidak beres. Tetapi kami percaya jika kami hidup di dalam Tuhan, maka kami akan dimampukan memanajemen diri kami, memanajemen emosi kami, agar kami tetap mengingat kami sebagai manusia baru yang sudah Tuhan kuduskan, yang sudah Engkau tebus dari dosa-dosa dan kejahatan kami. Terima kasih Tuhan. Di hari yang berbahagia ini, kami juga mengingat jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun. Mereka yang berulang tahun dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan, terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan setiap mereka. Kiranya ajar jemaat-Mu Tuhan untuk terus mensyukuri kasih setia Tuhan dan tidak gampang marah karena hal-hal yang ada di depannya. Mampukan mereka Tuhan untuk tetap bersuka cita dalam segala hal karena Tuhan telah memberikan banyak hal yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini bergumul, bahkan yang terbaring sakit di rumah, bahkan di rumah sakit. Kami percaya mukjizat Tuhan nyata atas hidup mereka. Maka biarlah tangan-Mu menggenggam erat seluruh jemaat-Mu yang bergumul atas penyakitnya saat ini. Dan Engkau Tuhan yang akan memberikan kesembuhan, pemulihan bagi seluruh jemaat-Mu. Berikan ketenangan hati bagi mereka untuk terus percaya pada mukjizat Tuhan yang berkuasa menyembuhkan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan kepadamu. Bersama Tuhan kami akan memulai hari ini dengan senyuman dan dengan kasih sukacita yang dari Tuhan. Biarlah di sepanjang hari ini kami boleh menebar senyum, kami boleh menebar kasih, dan kami boleh meredam amarah yang mendatangkan dosa bagi kami dan bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati kami Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan,